Kita bisa ketemuan nggak? Karena aku mau pamit. Berat banget. Hah? Berat banget. Ini kalau kita lihat arah pembicaraannya kayaknya udah pengen stay ya. Melody tuh sedih banget. Setiap hari dia bilang, aku tanya, kenapa emang gitu? Aku nggak mau pisah sama papi katanya. Mbak Arzum, Mas Awan, selamat datang kembali. Ya Mas. Akhirnya setelah berapa bulan kita terakhir ketemu? 2 bulan ada ya? Sebulan setengahan ada kali. Kalau nggak salah konten terakhir kita itu yang aku nemuin Mas Baim. Mas Baim. Itu momen yang tidak terlupakan ya Pak? Iya benar-benar nggak bisa lupain itu ha. Terkejutan. Oke, bagiku. jadi mungkin sobat di sini bertanya-tanya, oh kok Mas Abdal undang Mbak Arzum lagi atau Mas Awan? Jadi gini sobat, aku cerita sedikit ya. Jadi beberapa hari kemarin itu tiba-tiba Mbak Arzum ini nge-DM aku, katanya, Mas, kita bisa ketemuan nggak? Karena aku mau pamit. Aku bingung nih, mau pamit apa? Aku mau ke Austria. Aku pikir ke Austria, oh mungkin mau jalan-jalan, tapi kan dia mau lahiran nih. Kita langsung tanyain aja sama Mbak Arzum karena aku juga penasaran banget. Sebenarnya itu gimana sih Mbak? Memang mau ke Austria? Ya sebenarnya saya emang niat tinggal di sini awalnya. Tapi karena setelah 5 bulan saya sadar di sini benar-benar kehidupan begitu keras untuk dijalani, apalagi kalau udah punya anak. Dan saya kan lagi hamil, jadinya saya mikir masa depan anak-anak di sini susah ya. Soalnya anak satu aja saya susah biayain, apalagi yang kedua gitu, apalagi biaya rumah sakitnya. Dan tahun depan saya juga harus perpanjang visa saya, itu juga nggak sedikit uangnya, jadi saya nggak mampu gitu loh. Itu alasan saya terpaksa saya terbang ke Austria karena keluarga saya juga khawatir dengan keadaan saya di sini. Dari Mas Awan sendiri gimana Mas? Ya kalau saya sendiri ya setuju sama apa pemikiran kita kan udah ngomongin berdua. Kalau emang yang lebih baik itu di Austria, karena kalau di sini kan semuanya itu perlu biaya, kayak melahirkan, terus perpanjang visa segala macam. Sedangkan kalau di Austria semua terjamin. Emang kalau di sini tuh kalau melahirkan itu beda sama di Austria? Beda, Iya. karena kalau di sini kan harus biaya sendiri ya. Harus, apalagi dia juga nggak bisa masuk BPJS karena dia kan masih WNH. Kalau di Austria kan ditanggung sama pemerintah. Ya sama kayak BPJS, tapi kan saya warga negara Austria, Austria. jadi dibiayain sama negara. Kalau di sini kan enggak. Jadi lebih ringan ya kalau misalkan di Austria. Iya benar. Ngambil keputusan itu berat gak sih Mbak? Berat banget, saya berhari-hari nangis untuk ambil keputusan itu karena emang dari dulu mimpi saya itu bersatu dengan suami saya dan tinggal di Indonesia, dan saya udah capai itu. Tapi saya gak boleh egois sebagai orang tua, dan ya udah demi anak-anak saya harus balik karena mungkin kehidupan saya di sana bisa lebih baik lagi daripada di sini. Saya cuma bisa bilang kalau di sini jadi pelajaran bagi saya, kehidupan di sini seperti apa, orang-orangnya seperti gimana. Ya jadi pelajaran berharga bagi saya. Pelajaran apa sih Mbak yang benar-benar merubah hidup Mbak selama tinggal di Jakarta ini? Ya pokoknya ya segala hal yang membuat saya berpikir bahwa kehidupan di Australia lebih bagus, dan arti menghargai hal kecil di sini. Jadinya saya jadi lebih bersyukur, lebih berterima kasih, dan ya banyak hal yang membuka mata saya dan saya jadi lebih dewasa. Jadi saya bisa buka hati saya kepada orang yang sebenarnya saya dulu benci banget. Saya sudah bisa terima hal itu. Oke, kita nggak ngebahas itu ya. Iya. Tahun yang berikutnya kita lagi ngebahas Mbak. Nah, dari Mas Awan sendiri Mas. Berat banget. Hah? Berat banget. Ini kalau kita lihat arah pembicaraannya kayaknya udah pengen stay ya. Iya. Iya, karena yang aku pikir ya sobat ya, tadinya Mbak Arzum mungkin mau ke sana karena liburan. Liburan aja dan balik lagi, tapi ternyata enggak ya. Enggak. Pengennya tetap di sana. Pengen tetap di sana. Karena kecuali kita sukses, kita bisa jamin anak-anak kita bisa hidup nggak enak sih, maksudnya
hidup Masa standar depan. lah. Ya. Di Indonesia bisa kita jamin itu kita bisa di Indonesia. Iya, tapi kan Mas Awan sendiri kan lahir tinggal di Indonesia nih, iya kan? Udah siap belum? Misalkan suatu saat harus merasakan tantangan baru gitu Kalau loh. saya siap banget. Mau di Indonesia mau di Australia siap banget. Nah, tapi ini sebenarnya udah di luar ini kalian ya, udah di luar ekspektasi terutama Mbak ya. Iya. Kalau ekspektasi sih sebenarnya kita juga nggak masalah karena awal kita nikah itu niatnya emang saya kesana kan. Oh, awalnya. Awalnya. Jadi awal kita ketemu itu terus Iya. nikah kan. Awalnya emang saya maunya di sana sih. Berarti kalau aku bilang Mbak Arzum itu give up gak sih Mbak untuk hidup di sini? Iya sih. Karena saya berat rasanya di sini. Apa sih Mbak yang paling berat? Saya rasa didiskriminasi di sini. Bukan karena orang-orangnya, jangan salah paham, tapi karena emang ya saya udah pernah bilang kalau di sini kita langsung bisa lihat siapa yang kaya dan siapa yang miskin di sini, dan itu saya belum pernah merasakan di Austria hal itu karena semua orang mau miskin mau kaya ya sama aja gitu lihatnya. Oh, berarti kesenjangannya di sini sangat terasa gitu ya? Terasa banget dan itu berat Contohnya banget. dalam hal apa Mbak? Ya misalnya ya gimana ya ngomongnya, pokoknya orang lain punya rumah ini, punya AC, punya ini itu, nah sedangkan saya tinggal di situ, saya memang harus berpikir ya alhamdulillah saya masih ada tempat tinggal, cuman kan kalau dilihat secara langsung begini berat banget, terasa berat banget bagi saya, apalagi saya pengen ajak anak saya ke tempat bermain, ke taman bermain gitu. Itu gak masuk akal karena harganya sama dengan Austria gitu loh. Bahkan lebih mahal. Enggak sama Kayak harganya. lompat-lompat itu kan kalau bilang lebih mahal. Iya, bahkan lebih mahal. Jadi Oh, yang sampai baus saya itu ya? sampai saya pikir kan gaji orang di sini standarnya UMR-nya berapa? Nggak, gimana ini orang bisa bawa anak-anak ke tempat-tempat kayak gitu? Menurut aku semua anak-anak berhak untuk mengalami hal-hal seperti itu. Jadi ya agak adil aja sih gitu. Jadi ya itu karena saya merasa berat bagi saya untuk terima anak saya gak bisa merasakan hal itu yang saya sebelumnya bisa lakukan di Australia, saya nggak bisa lakukan di sini. Oh, karena di sini kayak untuk main aja mungkin harganya udah di atas 200.000 ya Mbak ya? Iya. Untuk bermain berapa jam gitu ya di suatu wahana ya? Itu yang saya itu 400 ya lompat-lompat ya. Iya. 400.000? 150 buat lompat-lompatan. Kalau di Australia cuma berapa malah? Kalian bisa bayangin ya, dia pertama kali sebelum kita nikah, kita kan ketemu pertama kali, kita ke Dufan. Dia seumur hidupnya belum pernah ke Dufan, dan itu pertama kali di umur berapa? 25 tahun ya. Iya. Dia ke Dufan. Baru ngerasain Dufan. Dia itu terharu banget masuk ke situ. Saya pikir kok bisa sih gitu loh. Masa ke tempat kayak gitu aja orang tuanya nggak mampu gitu loh. Kan masa kecil ya, masa nggak ada Sebenarnya gitu bukan loh. mampu juga, tapi kan lebih ke yang lain. Ya sebenarnya duitnya ada ya. Cuman Kalau emang ada yang lebih penting gitu kan. Iya. Kalau kecuali kalau uangnya lebih gitu ya. Ya saya sedih liatnya aja sih gitu. Ya, Kenapa sih harus bedain gitu loh? Kenapa nggak bisa sama semua orang gitu? Ya kayak gitulah. ini kayak rembukan berdua atau gimana sih? bukan. Berapa lama memutuskan untuk oke kita akan ke Austria? Ya. Sebentar sih emang karena dari awalnya juga kita niatnya dia ngundang saya, cuman kan susah tuh dulu. Saya udah kursus segala macam. Jadi kalau emang kayak gitu ya cepet aja deh, saya setuju aja. Emang di pikiran saya juga udah, wah ini anak-anak lebih bagus di Austria, terjamin. Oh, jadi Mas Awan sendiri udah berpikir kalau misalkan Kalau ada kayaknya kesempatan ke Austria ya kenapa enggak gitu ya? Kenapa enggak? kan biasanya kalau ada tuh kalau misalkan cok, aduh nanti jauh gimana gitu, apalagi istri saya lagi hamil, iya kan, pasti ada rasa khawatir lah. Iya pasti khawatir. Dan sorry Mbak, berarti Mbak ini udah berapa bulan? Ada sekitar enggak 3 bulan setengahan ada. 5 bulan lah orang. Aku kan baru ke dokter 2 minggu yang lalu, Pi. Iya. 3 bulan setengahan ada sekarang. Nah ini kan mau pergi nih, beberapa hari lagi nih akan pergi ya. Nah itu nggak apa-apa perjalanan jauh kayak misalkan. Saya udah cari tahu, emang kalau 3 bulan ke atas nggak Udah masalah. aman, udah kuat. Udah kuat. Nah ini berarti langsung berangkat kalian berdua ke sana atau gimana? Nggak bisa. Ding. Harus dulu. Saya duluan sama Melody ke Austria. Nanti saya cari cara supaya dia bisa netap di sana di Austria. Jadi dia nyusul kayak gitu. Jadi untuk sementara kita harus LDRan lagi. Oh.
Ini sedih banget sih sobat. Mbak Arzum ini harus pulang duluan ke Austria. Tapi Mbak Arzum ini nggak tahu bisa bawa Mas Awan atau enggak. Nanti dicari cara, bener Mbak? Ya, Seperti itu. Dicari cara bagaimana bawa Mas Awan untuk ke Austria. karena kalau aku balik ke sana ke Austria, saya itu belum bisa bekerja dulu karena kan keadaan saya lagi hamil dan setelah saya lahirin anak juga saya nggak langsung Belum bisa bisa kerja karena masih harus kasih ASI dan harus Iya. segala macem lah. Jadi ya untuk sementara mungkin setahunan apa 2 tahun entah kapan kita bersatu, saya juga nggak tahu. Apalagi kan syaratnya itu kan harus bisa kerja, harus ada kayak kita kan ada slip gaji gitu. Nah persyaratan Austria juga sama seperti itu. Jadi kalau dia mau jadi sponsor saya, dia harus tunjukin 3 bulan gaji. Kayak gitu. Iya benar. Nggak cuman itu, saya harus sewa rumah dengan Isinya 2 dua kamar tidur dan itu ya udah di atas 10 juta ya, 10 juta ada Per bulan. per bulan. Modelnya kan kayak apartemen gitu. Kalau di Austria. Karena katanya Melody tuh harus punya kamar Kamar sendiri. Oh. Baru boleh ngundang saya. Iya benar. Susah dong ya syaratnya ya. Dia juga harus kursus bahasa Jerman di sini dulu sebelum ke Juga sana biar bisa punya buktiin. sertifikat asal. Hah? Berarti ada kemungkinan nanti pada saat Mbak Arzum lahiran Mas nggak ada di sampingnya dong? Iya. Kalau sebagai turis sih mungkin bisa, tapi menetapnya itu yang nggak tahu. Karena syaratnya banyak kalau menetap. Kalau sebagai turis yang ini syarat di tabungan ada 30 juta, udah bisa. Iya, tapi kan itu namanya buang-buang duit gak sih? Nah itu dia yang jadi masalah. Bener nggak? Ya sih nggak masalah asal dia bisa hadir ke lahiran anaknya. Iya. Karena itu momen yang spesial banget. Oh, berarti Mbak Arzum itu akan ngupayain banget ya? Iya. Mengusahakan bagaimana biar Mas Awan bisa hadir pada saat nanti lahiran. Bener. Syukur-syukur sih bisa langsung tetap gitu. Ya tapi nggak, saya nggak sendirian doang yang bakal usahain, tapi keluarga saya dukung juga. Oh, keluarga mendukung. Mm-mm. Mereka juga bakal cari cara supaya dia bisa jadi turis di sana gitu. Kalau nggak saya, mungkin ada saya yang bekerja bisa undang dia ke Austria gitu. Sponsor. Terus ya kan siapa tahu kan ada mungkin ya teman kita di sini yang punya power, yang punya ini di kedutaan atau apa segala macam bisa bantu mereka juga nih Mas Awan sama Mbak Arzum, karena kisahnya mereka ini sangat luar biasa ya. Sampai mau lahiran pun mereka harus Bisa. pisah loh. Dan ini akan jadi seperti dulu gak sih? Kalian Pandemi itu. iya awal hubungan kalian dulu yang by WA apa by apa? Oh, Cuma iya, video video call video call. call. Iya, masa pandemi, masa-masa pandemi kan saya 3 tahun begitu setelah nikahnya. Ya kita balik lagi begitu mau nggak mau. Ya gimana buat kebaikan anak-anak? Hebat loh Mas Awan. Makanya Arzum selalu bilang kalau aku sendiri, Pi, aku tetap di sini. Tapi ini ada anak-anak. Dia Itu selalu dia. bilang gitu. Andai aja dia sendiri, dia bakal tetap di Indonesia mau kayak apapun kehidupannya. Gitu. Tetap ya untuk anak ego harus diturunin sih, benar Pak. Itu berat banget ya Mas keputusan berarti ya. Itu harus itu melawan ini dong ya, melawan batin dong ya. Oh, bukan batin, kita udah enggak. Iya. Iya kan? Iya. Iya loh, resikonya ya gitu. Nggak bisa-bisa ya nggak bisa ke sana sampai benar-benar selesai suratnya baru. Gak bisa ngeliat anak lahir. Itu keputusan yang berat sebenarnya. Nah jujur nih Mas, Bang tuh sebenarnya pengennya itu di sana atau di sini sih gitu loh. Di sini. Pengennya dalam hati kecilnya. Arzum juga maunya di sini. Tapi kan ekonomi kita nggak bisa dibohongin. Cinta Apalagi itu kita ini sebagai kan. WNA, banyak banget dokumen berkas segala macam harus segera pajakkan. Kayak motor aja. Setiap tahun harus Iya. perpanjang ini, perpanjang itu. Oh berarti surat-surat Mbak Arzum ini belum selesai sampai sekarang nih? Belum lagi kesehatan kan visa kan harus diperpanjang, Mas. Oh berarti visanya masih visa turis? Iya. Hmm. Belum lagi segala macam kesehatan nggak kejamin kan di sini karena nggak bisa masuk BPJS. Oke, berarti ini udah apa namanya akan ke Austria. Dari keluarga sendiri gimana? Keluarga Mas Awan? Kalau keluarga saya ya nurut sama saya aja. Oh nggak terlalu ikut campur ya? Nggak terlalu ikut campur. Gimana baiknya saya ya pasti support. Kalau keluarga Mbak Arzum
support. Support banget ya. Iya, support banget. Jadi mereka khawatirnya sama anak-anak saya. Jadi mereka maunya juga kayak gitu, dan mereka juga katanya mau mendukung untuk undang saya suami saya ke sana gitu. Tapi kelihatannya Mbak itu sangat sedih banget. Iya. Emang Kelihatannya sangat sedih banget ya Mbak ya. Apa sih yang Mbak benar-benar sedihin Mbak? apa ya, pokoknya saya mau Sorry. Nggak apa-apa Mbak. Sorry. Lihat saya. enggak ini kan nah. Oke. Apa yang bikin Mbak tuh benar-benar sedih banget Mbak? Karena kayak aku bilang, aku sejak anak saya baru lahir, maksudnya sejak dia itu 3 tahun kan, saya itu kan nggak punya bapak, dia hadir, dan sejak itu saya bermimpi saya tuh pengen punya keluarga yang utuh. Karena bagi saya itu sangat sulit untuk jadi bapak dan ibu sekaligus buat dia, dan saya harus ulangin lagi masa itu yang sulit. Walaupun ya ada dia tetap mendukung saya dari jauh, jadi rasanya kayak harus mulai dari nol lagi gitu, yang saya perjuangin dari dulu sampai sekarang. Saya akhirnya bisa bersatu, akhirnya saya bisa wujudin mimpi saya yang dari dulu untuk bersatu dengan dia, dan akhirnya ya saya harus kembali ke masa itu lagi gitu loh. Dan saya gak tahu saya bakal bisa berhasil untuk undang dia ke sana atau enggak. Saya cuma takut kalau akhirnya ya aku percaya sama dia, tapi kan aku nggak tahu semua sifat manusia bisa berubah. Kalau saya lagi jauh, mungkin dia juga capek berjuang, bisa dimaklumin lah. Mungkin dia itu nggak tahan lagi dan pengen pisah dari saya dan pengen nikah sama cewek lain atau gimana gitu. Ketakutan saya itu loh, ya itu yang buat saya berat, kayak perjuangan saya itu kayak rasa sia-sia gitu loh, yang buat saya sedih itu. Apalagi harus dia juga sebagai kan Melody itu sedih banget, setiap hari dia bilang, "Mami, aku tuh sebenarnya senang mau pulang ke Australia, tapi aku sedih banget juga gitu." Aku tanya, "Kenapa emang gitu?" "Karena aku nggak mau pisah sama papi," katanya. Katanya gitu. Dan ya dia juga emang sayang banget sama papinya, dan dia juga harus terima kenyataan pahit itu gitu. Tapi mau gimana lagi ya, kenyataannya seperti ini ya. Saya sebagai Wena gak bisa ngapa-ngapain di sini dengan keadaan hamil, tapi saya kerja. Ya begitulah.